mau buka usaha yang berizin sama nggak berizin, karena kan usahanya kan nggak besar, jadi nanti bisa habis duitnya buat izin semua nanti. Kalau usahanya Modal. masih kecil, modalnya itu UMKM. Nah, kalau UMKM itu sampai saat ini memang semuanya diperlonggar. Jadi nggak perlu terlalu ambil Jadi pusing. kayak kita misalnya di depan rumah nih gelar meja dagang bakmi, itu kan nggak perlu izin kan? Nggak perlu karena itu UMKM. Itu Dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya. RT RW pun nggak bisa melarang juga apa-apa. Nggak bisa, UMKM nggak punya itu pasal hukum untuk itu ya. diperbolehkan. Pasal hukumnya UMKM ya diperbolehkan. Ya, ya. Jadi tadi yang rumah kos kalau memang udah seperti yang bermerek itu memang perlu ya. Ya, dia sudah menganjak ke usaha. Itu Seperti berarti jualan, kalau kamu sudah mulai membesar, kamu kan sudah menjadi restoran, Iya. kamu perlu izin kepariwisataan. Berarti udah kayak hotel ya, Iya, walaupun harganya nggak hotel gitu. iya. Kamu hotel juga harganya murah. Ada juga yang hotel harganya murah. Jadi kalau kita punya rumah nih, bikin kamar terus dikosin, tapi kita nggak ini, maksudnya nggak seperti yang bermerek-merek itu, tapi Kalau kita bikin yang bermerek, premium, kita bikin yang bagus gitu. Ya, kalau Kan ada- sejak ukurannya, jadi takaran usaha itu diukur dari ukuran. Kalau dia masih ukurannya kecil, walaupun dia mahal, ya tetap dia masih UMKM. Jadi contohnya begini, kalau misalkan kamu jualan itu bakmi, walaupun kamu pakai kereta dorong, itu kan masih UMKM. Walaupun bakmi kamu itu mungkin lebih mahal, Oh. bisa aja kamu jualan gerobak tapi satu mangkok bakmi 30.000 bisa. On time ya. Tapi kalau skalanya kamu jualan bakminya itu sudah bakmi GM, ya Jangan sama-sama sebut merek. 30.000. Gimana? Jangan sebut merek. Kok jangan sebut Iya, merek? nanti di cut, tit gitu. Soalnya dia nggak ngasih sponsor sih. Iya, kalau bakmi GM-nya dibawa ke sini makan bareng sih nggak apa-apa sebetulnya kali-kali. Aku penasaran yang kos-kosan itu tuh. Kan kadang-kadang ada orang buka kos nih, buka rumah indekos. Dia pakai gaya-gayaan lah, misalnya apa gitu, misalnya Kemayoran Residensis gitu kan misalnya gitu. Memang bagus kayak hotel, tapi bukan hotel premium gitu kan. Nah itu nggak perlu tuh ya. Tergantung, kalau dia memang ukurannya udah mulai butik ya. Kalau sudah butik ya sudah perlu. Berarti masih abu-abu ya. Abu-abu. Iya. Tergantung bagaimana kita, kesadaran kita dan kebutuhan kita. Tapi kalau masalah pajak ya masih bisa masuk UMKM, bisa masuk ke skala bisnis laporan, tergantung. Oh jadi tadi izinnya tuh ya, kita bicara izin. Ini berarti beda sama pajak lagi nih ya. Iya, Iya dong, pajak usaha kan. ya pajak usaha. Kalau yang tadi saya bilang nih, buka tempat kos tapi tidak skala hotel, tidak ada merek-merek itu, nggak perlu pajak kan itu kan? Nggak perlu kan? Iya, karena kita kan masalah pajak kan kita ada laporan pajak untuk UMKM, perorangan. Iya. Jadi sebenarnya yang Apalagi omnibus yang sekarang itu sudah sangat mempermudah siapapun bisa menjadi pengusaha kecil, UMKM. tanpa harus pajak Iya. dulu ya. Sekarang kan pemerintah banyak memberikan dukungan ya, selain dari pajak ya bantuan dari sisi perizinan dipermudah semua, kemudian bantuan dana untuk UMKM. Nah itu bantuan dana untuk tahap 2 UMKM, ayo daftar ya lewat koperasi kita. Iya, aku dagang apa? Dagang apa? Apa yang sedang didagangkan ya Aku mendagangkan diriku sendiri lah. apa itu maksudnya? Dia kan jago ngevlog. Enggak, aku mau nanya apa jadi lupa tuh. Ini satu pertanyaan lagi yang terakhir nih. Malam sudah semakin larut. Aku mau nanya apa tadi jadi lupa tuh kan. Ini ingat-ingat dulu. Lupa bukan karena usia, karena ini saking udah lama gak ketemu. Iya. Apa ya, aku tadi mau nanya apa ya? Ini loh. Oh, kalau online, perdagangan online itu kan sekarang katanya mau dibikin pajak tuh. Gimana ngitung pajaknya? Perdagangan online.
Iya, itu masih dalam inilah. Nggak Karena setuju sih aku sih secara pribadi. persoalannya itu adalah lokalnya itu ada beberapa jenis. Apanya? Lokasinya itu kan lokasinya itu beberapa jenis. Pemilih daripada usaha bisa antar negara, Iya. ya kan? Transaksinya beda negara, pajak di negara Enggak, mana kita yang nggak usah ngomongin yang negara lah, yang dalam negeri aja, transaksi dalam negeri gitu. Iya. Kalau online itu sebenarnya kalau dia masih kecil ya sama seperti yang Online nggak ada takarannya, fisik. secara kasat mata nggak ada takarannya. Dari omset dia kan kelihatan. Iya kan? Kalau misalkan Siapa dia yang tahu? sudah sekelas seperti Gojek, Tapi aku nggak setuju sih kalau online kena pajak. kalau untuk startup sih memang jangan dipersulit di situ. Iya. Soalnya kan Tapi kalau dia sudah sempat unicorn, ya harus. oh gitu ya. Tapi aku juga setuju nih sama salah satu statement, katanya online yang membikin ekonomi kita tuh, maksudnya perdagangan kita nih jadi Berputar. ini. Ya memang jadi berputar, cuman perdagangan yang di bawah nih, retail yang offline nih jadi kurang gitu. Offline, mereka nggak bisa menyesuaikan diri. Iya. Kalau saya bilang begini, kita nggak bisa terlalu memprotek yang ketinggalan. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengupgrade yang ketinggalan ini, karena kita tidak mau Indonesia ketinggalan zaman. Enggak, maksudnya gini loh, misalnya aku dagang bakmi nih, bakmi lagi aja nih. Yang tadinya nggak bisa beli bakmi aku, misalnya tinggalnya di Kemayoran, aku dagang misalnya di Cengkareng, kan jauh nih. Mana mau sih orang Kemayoran sengaja naik kendaraan ke Cengkareng gitu kan, akhirnya bisa online gitu kan. Iya. Nah, otomatis hanya yang ternama aja dong sebenarnya di online yang laku. Maka itu Kesian kan mereka-mereka yang muncullah manajemen sistem, marketing sistem, aplikasi yang bisa membantu mempromosikan. Gitu Jadi harus berusaha untuk menyesuaikan diri. Memang tidak bisa dipungkirin munculnya yang online yang tidak menyesuaikan diri. Jangankan yang kecil, raksasa aja tumbang. Berapa banyak perusahaan raksasa tumbang karena kalah bersaing dengan yang online. Kalau bagi saya, kita berpikir dari sisi positif. Disinilah kesempatan di mana mereka yang tidak memiliki aset, yang tidak memiliki apa-apa, bisa bangkit menjadi orang kaya baru. Ini pergeseran, ini masa untuk pergeseran. Kalau di zaman dulu, sekarang susah sih Anda mau jadi punya orang kaya usaha baru. besar, Anda harus punya gedung, Iya. Anda harus punya ruangan. Yang miskin kapan jadinya? Iya sih. Nunggu kapan tiba-tiba ada gedung? Sekarang ya Ya kalau sekarang memang lagi masa pandemi COVID ini, ya mau nggak mau semuanya tiarap dulu ya. sabar, Sabar ya. sabar sambil menyusun strategi. Strategi apa yang harus kita susun? Kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut era baru yang lebih digital, online. Ini kalau Indonesia kan resesi terus nih, gimana perdagangan kita, ekonominya? Indonesia yang kaya, yang maksudnya yang besar aja bisa tumbang. tumbang. Indonesia tidak bisa tumbang. Kenapa? Dibanding semua negara besar, Indonesia punya satu hal yang luar biasa. Apa? Sumber daya alam kita itu kaya raya dengan laut, tanah, semuanya itu kita punya. Iya Beda sih. dengan negara-negara yang Tapi kan kita masalah pengelolaannya itu. pengelolaan. Iya. Makanya itu SDM, teknologi itu yang harus kita tingkatkan. SDM-nya baik dari sisi mentalnya maupun kemampuannya. Indonesia hanya kurang di situ saja. Iya, Tapi makanya kita punya cadangan kekayaan yang tiada habisnya. jangan Jadi misalnya. bangga kita Harus jadi bangga. produk Indonesia. Iya, bangga. Saya Indonesia, saya Pancasila. Makanya jangan nyinyir terus ya, jangan demo-demo terus gitu, nggak benar ya. Benar. Harus Kapan berpikir. kita jadi maju? Iya. Punya kekayaan tapi tidak kita gunakan dengan baik. Waktu kita dipakai buat apa? Buat yang nggak benar. Demo. Makanya pemerintah juga harus mendukung nih, ya kan?
program-program pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus mendukung juga. Ya, kita Ya, harus itu perlu. berusaha untuk memperjuangkan untuk bagaimana program pemerintah kebijakannya itu bisa berjalan implementasinya. Keren. Jadi jangan hanya duduk kritik-kritik apa yang bisa kita lakukan untuk implementasi kebijakan pemerintah Kritik boleh tapi yang membangun. ya yang Tapi bangun. jangan hanya berpendapat. Bagaimana mencari pendapatan bagi negara kita? Bagaimana kontribusi kita dulu? Bicara kontribusi kita dulu. Siap. Oke, thank you. Merdeka. Merdeka.